lahir batin, fisik mental, jiwa raga, ekonomi. Nah sing banter dhewe. Katanya terlalu banter intonasinya gak lurus sih Pak. Ekonomi sehat? Alhamdulillah. Seneng saya. Nggak punya utang toh? Alhamdulillah. Tak berani jujur. Sik ta? Punya utang? Banyak. Aku yo mek takok lho. Ya Mas Rafi, ini wajah saya aja lo punya utang Mas Rafi. Punya sama. Hanya how to handle it istilahnya kan. Bagaimana cara menghandle itu. Sehingga loh. Ini kajian hanya untuk jamaah nih. Mau mencolot saya. Dia pakai botol ketinggalan full. Masih banyak yang belum datang ya, iya. Emang pertanyaan yang paling bermanfaat saat ini ketika bertemu siapapun dan detolan maupun pertanyaan yang paling bermanfaat dan paling tulus itu adalah sehat. Itu dah. Satu kata paling penting dan paling bermanfaat. Jangan bertanya kapan nikah, jangan bertanya enggak. Biarin. Sehat. Sudah. Kalau sudah sehat itu everything gonna be alright. Oke? Karena menyangkut apapun, sehat itu bisa sehat jasmani, sehat rohani, sehat semuanya. Enak itu. Lihat Pak Subur itu rasanya adem. Nah, namanya lo Subur. Merek bis. Ya, sambil nunggu telur-telur yang lain, silakan. Loh, emang ada jadwal telur-telur TK ikut ngaji tak? Ikut. Ya. Silakan yang ibu-ibu di dalam, ibu-ibu. Tuh, di luar itu untuk yang siap, monggo silakan. Biasanya kita kajiannya di sana. Cuma karena PPKM ini ya kita tepos liro tenggang rasa karena yang Hindu depan itu enggak pernah mengadakan kegiatan selama 2 tahun terakhir ini. Hingga kita enggak enak juga kalau sering ada kegiatan di sana. Jumatan kita juga biasanya di sana. Siapa yang belum datang? Sudah jamaah? Sudah semua? Sudah ya? Mas Sanom biasanya datang juga? Mana Sanom? Mana Abi? Oke, Pak Gun? Gugun? Kok sakit? Mbak Mut? Gugun sakit? Oh, sakit apa? Dikeplak siapa? Habis dari mana? Oh, ya. Silakan, monggo, siapa? Monggo masuk aja, silakan. Monggo, masuk aja. Monggo.
bonus ini. Dulu-dulu TK kalau nggak salah besok ada agenda sendiri ngobrol sama saya toh. Malam ini nggak harus ikut loh. Nggak harus ikut. Hah? Nah, ini untuk para jamaah yang sederhana. Kita dibawakan sederhana. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam as-sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Dulur, alhamdulillah kita di malam Jumat kita dimampukan Allah secara jasmani, rohani, kesempatan sosial, ekonomi untuk tetap aktif di dalam mencari ridha Allah melalui kajian-kajian rutin kita, membaca kitab-kitab Allah, dan ini semua karena Allah. Karena itu kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Salat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Alhamdulillah. Loh, Ibnu Maskur. Cara dulu berikan di luar, masuk aja. Namanya siapa? Sudah tahu. Alhamdulillah. Ada yang di luar tadi? Ya, masuk aja. Aja biar lebih kenal. Saya hendak cerita ya tentang satu hal yang sesungguhnya ini menjadi pengalaman hidup, tapi tidak hanya pengalaman, tapi juga iktibar dan ibroh buat kita. Kalau kemarin saya ke Aceh, saya cerita tentang nikmatnya kulineri mie Aceh, dan itu kita hubungkan dengan bagaimana how we handle ourselves, bagaimana kita menghandle nafsu kita. Dimana Gus Naim ketika mau imbuh mie Aceh ternyata bisa menahan diri. Jadi ceritanya saya sama Gus Naim, memang pokoknya saya kalau ke Aceh saya mau mengulang itu. Jadi mie Aceh di Aceh itu enggak seperti mie Aceh yang di sini. Mie Aceh di Aceh itu benar-benar mie Aceh yang berbumbu rempah-rempah, yang kuahnya itu kental, enak banget tolongnya. Jadi untuk makan mie itu harus terbang PP sekitar 3 juta. Bisa, bukan sak mangkok, Bu Min. Piring besar itu, Bu Min. Berarti kayak belapar enak gitu. Terus dikasih udang. Oh iya, benar. Rasanya itu nendang, enggak cetak. Nah, Pak Gus Naim itu memang udah diincar di Lok Sumawe, ada di Lok Sumawe itu daerah Kutablong namanya. Itu memang tempat begitu. Sambil kita ngobrol, di sana kan nggak ada PPKM ya, nggak berlaku. Kita ngobrol sampai jam 1, ketemu sama mantan staf-staf saya yang dulu ketika saya masih jadi manajer di sana. Nah, Gus Naim itu makan mie Aceh itu, saya juga menikmati, ada Gus Hafiz juga. Begitu makan mie Aceh, habis. Nah, saya juga habis. Setelah itu kita berangkat ke agenda selanjutnya. Nah, di tengah jalan tuh Gus Naim bilang, Janeta tadi saya mau nambah. Saya mau nambah. Lah kenapa tadi nggak nambah? Kantongku juga masih tebal. Ternyata Gus Naim beri pelajaran saya. Tidak semua keinginan harus dituruti. Wa nahan nafsa anil menahan nafsu. Nah, itu pelajaran dari Aceh. Kemarin sudah saya ungkap banyak di Facebook live streaming. Kalau zaman itu di sana zaman bisa lihat. Nah, kali ini saya ingin ngambil pelajaran dari kemarin ke Padang. Jadi di Padang, terutama cabang yang insya Allah akan kita bangun di Padang Pariaman, itu ada sebuah sekolah khusus untuk beruk. Tahu beruk? Monyet. Sekolah khusus monyet memang. Jadi monyet-monyet yang liar yang ditangkap disekolahkan di situ supaya monyet-monyet itu bisa menjadi tukang pengambil
kelapa. Ada sekolahnya, beneran itu. Jadi monyet-monyet yang biasanya hanya mungkin antara 500.000, kalau sudah dilatih itu dan sudah mahir, itu bisa berharga 15-20 juta per monyet. Nah, monyet itu yang dulunya tidak bisa apa-apa, lalu bisa mahir mengambil kelapa dan bermanfaat untuk manusia, nilainya jadi lebih tinggi. Itu monyet. Artinya monyet pun bisa mengambil advantage dari sekolah, bisa mengambil manfaat dari sekolah. Ada perubahan sikap sebelum dan setelah sekolah, ya kan? Ada nilai tambah yang dia dapat sebelum dan setelah sekolah. Itu sekolah monyet, sekolah baru. Lalu sampean kuliah 4 tahun, menghabiskan duit sekian juta, kos, gaya, ya. Lalu begitu selesai kuliah, saman tole lunga bawa ijazah kesana kemari, nggak tahu apa yang dikerjakan. Saman ini sebenarnya enaknya sekolah di mana? Kuliah atau di sekolah Padang Pariaman? Loh lah ya toh. Loh dia jelas tuh. Jadi si pemilik monyet ini menyekolahkan di segitu, pulang itu jelas tuh, dapat nilai tambah betul, skill. Nah sekarang ini kurikulum dibikin begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa. Saya dulu pernah ngambil saya pernah dapat beasiswa dari FSC London, jadi dari British Council, Fit Study Council, untuk strata S2 di bidang Environment Education. Itu kita dilatih untuk membuat kurikulum. Saya ngambil kurikulum pendidikan anak. Iya Mas Malik. Loh, kurikulum yang dibikin pun ya mereka itu jelas berbasis hasil ya. Jadi kalau misalnya sebuah kurikulum itu memang harus berbasiskan hasil. Anak kalau tak ajarin ini itu nanti bukan hanya output, tapi outcome-nya apa? Tidak hanya berhenti di output, jadi nggak hanya sekedar kognitif, tapi sampai afektif. Nah, di saat seperti itu saya teringat yang saya tadi dapat dari Padang. Jelas itu, nggak tahu saya karena nggak mempelajari kurikulum monyet tadi. Berapa bulan, kemudian tujuan instruksional khusus sama tujuan instruksional umumnya gimana ya Pak Rofi ya? Karena saya dulu juga pernah ikut PLPG. Saya nyoba aja, kan kalau harus guru sertifikasi itu kan harus ikut PLPG. Semua orang nggak setuju saya ikut PLPG karena setelah sekian puluh tahun saya jadi pelatih, saya harus mau dilatih. Tidak apa-apa, saya memang sengaja nyamar untuk itu. Saya ingin tahu betapa tidak enaknya untuk menjadi seorang guru sertifikasi. PLPG itu kan pelatihan selama hampir 2 minggu apa berapa itu ya kan. Saya harus berseragam baju celana hitam, baju putih gitu. Padahal saya waktu itu masih, kalau nggak salah masih menjadi direktur USAID. Saya menyembunyikan setiap kali ada staff di situ, saya menyembunyikan. Nah, di sana juga dilatih hal yang sama, tetapi implikasinya tidak ada. Nah, ingin saya tarik dalam kajian sini. Ada satu ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Muhammad, apakah kamu mengira antahsabu anna bahwa sungguhnya aktsarahum kebanyakan mereka itu yasma'una mendengar aw yaqilun atau memikirkan pelajaran yang kau sampaikan? Enggak. Inhum illa kal an'am, mereka itu enggak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan adallu, mereka itu lebih sesat sabila jalan pikirannya. Adallu itu ismu tafdil di situ. Jadi bahkan ayat itu menyatakan
manusia itu bisa jadi bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi. Manusia itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kami ciptakan manusia itu dalam derajat yang paling tinggi. Tapi tsumma radatnahu asfala safilin. Lalu dia sendiri yang menjadikan derajatnya itu asfala, paling rendah-rendahnya safilin, di antara yang paling rendah. Ya karena itu dulu. Makanya Pak Guru Muhtar itu ngajarin kita simpel. Kenapa sih kok sampai dibilang di situ adallu sabila, lebih sesat jalannya? Lu kasih simpel aja. Haman kalau lihat kerbau lagi makan bareng. Kerbau itu kalau lagi dikasih rumput jelek gitu, dia itu makan. Kalau ada temannya minta, tidak boleh. Kalau dia belum kenyang, sudang dia. Tetapi begitu dia sudah kenyang, ada temannya minta, dipersilahkan. Karena kebutuhannya hanya kalau manusia, begitu dia punya uang, harta, kebutuhannya sudah terpenuhi, ada teman lain minta langsung diberikan, disimpan. Jadi lebih pelit mana manusia dari binatang? Jadi Quran itu tidak pernah salah. Nah, runut balik ke kita sekarang, nggak usah lihat orang lain. Ngaji kita ini tiap pekan, Gus Glory sudah ngajarin sama 11 tahun di Bali. Berapa banyak perubahan sikap yang sampean dapat dari kajian kita tiap malam Jumat? Seberapa maksimal sampean menggunakan forum kita di Joglo yang sederhana ini untuk menjadi nilai tambah begitu sampean masuk di sini. Tadinya pelit, begitu keluar nggak pelit. Begitu sama tadi dari sana masih suka ngerumpi ngerasani wong liya, begitu keluar nggak ngerasani wong liya, kan gitu. Loh, kalau kajian cuma sekedar hai, lalu absensi, apalagi selfie, lagi nikmati tausiah. Untuk apa sobat gitu loh. Ya kan? Oke Pak Malik. Pak Malik jelas perubahan sikapnya jelas. Sikapnya jelas. Ya. Nah, sampean harus mengukur. Makanya kajian kita singkat. Surat apa tadi yang saya baca? Al-A'raf ayat 179. Jelas itu. Amtahsabu, apakah kamu mengira Muhammad? Anna bahwa semuanya aktarum, kebanyakan orang-orang di depanmu itu yasma'una, mendengarkan, au yaqilu, atau memahami, meresapi, mereduksikan pelajaran yang kau berikan. Enggak itu. Mereka itu seperti apa? Ya kalau binatang ternak terlalu kasar lah. Tapi Quran nggak pernah kasar, memang begitu adanya. Kita ini kan seringkali masuk kuping kiri kanan, keluar kuping. Tapi ada satu hal yang menarik. Pernah jamaah tak bilang, sampean ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak Gus. Kalau itu masih mending ada masuknya. Lah ini begitu masuk kuping kanan keluar lagi. Jadi mendal istilahnya. Nah, sehingga kita sudah banyak mengambil pelajaran. Ini kenapa saya sampaikan. Para penceramah di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TV, di radio banyak sudah. Tiap tahun pesantren itu meluluskan jutaan orang. Ahli agama, hafidh Quran, ahli tafsir. Kita sudah dipenuhi dengan berseliwerannya mulai dari gelar LC sampai MA. Lulusan Timur Tengah, mulai dari Madinah, Mesir, Mekah, Sudan, Yaman, Biyen, Yaman Saiki. Tapi kenapa akhlak bangsa ini kok makin begini? Kenapa? Itu yang saya membuat, selain mendoakan agar pandemi ini segala berlalu, kezaliman juga segera diakhiri, kunut nazilah yang kami baca setiap sholat itu dalam beberapa bulan ini adalah bagaimana agar bangsa ini benar-benar keluar dari keterpurukan mental dan moralnya ini.
Karena buat kami ini bencana. Kunut nazilah itu kan dibaca Rasulullah ketika ada bencana perang, bencana wabah, bencana itu sebagainya, dan dibaca Rasulullah duhur, asar, isya, maghrib, subuh semua. Nah, kami membaca itu karena ini. Jadi keprihatinan gitu. Karena itu dulur, kajian kita simpel saja, singkat malam ini adalah ayo sampean dan saya melakukan muhasabah bin nafsi, melakukan self introspeksi, introspeksi diri, ya. Jadi supaya apa, Mas Budi? Kita kan tidak tahu. Kemarin Bu Sayu dipanggil Allah. Wah, enak beliau. Kenapa? Karena bahkan sebelum meninggal itu seolah sudah mempersiapkannya. Cuman tahu sendiri di grup jamaah kita ya, Bu Sayu 3 hari sebelum meninggal menyebarkan permintaan maaf ke seluruh orang. Bahkan bukan hanya di grup kita, di grup-grup yang dia kenal, semua dimintai maaf semua. Juga minta agar kalau ada tanggungan hutang, tanggungan apa, semuanya gitu. Lalu setelah itu jadi 3 hari sebelum meninggal itu, karena tahu saya akan berangkat ke Padang, saya ngutus putranya, Mas Putra namanya, ke sini untuk menyegerakan, karena memang dulu sudah menyiapkan tanah 8 aro untuk dijadikan pesantren atau pantiwerda, diwakafkan. Menyegerakan, saya tentu enggak begitu saja, karena saya berharap bisa tetap sehat. Seorang relawan, seorang bidan yang saya tadi malam saya ceritakan itu. Iya, untuk disegerakan akad ijab kabulnya itu, mempersiapkan semua. Kemarin beberapa pekan sebelumnya itu, waktu Gus Kosiin di sini itu masih sehat kan, masih ngunjungi ke sini kan, minta foto sama Gus Kosiin sama Mbak Mar itu, sambil mengatakan, saya minta foto, mungkin ini foto terakhir ya Gus ya. Jiwa-jiwa yang sudah rindu dengan kampung halaman akhirat itu cenderung mempersiapkan segalanya, cenderung begitu. Sehingga kemarin begitu saya sebelum berangkat menyempatkan diri ke sana, karena hati saya udah tidak enak. Meskipun saya check in jam 11 harusnya, saya jam 8 masih di sini, saya harus ke Tabanan, beda motoran. Saya gonceng Mbak Rida itu, BB itu, ternyata di rumah dia ngomong kalau dalam perjalanan cuma sholawat dok, saking banternya. Karena saya ngejar itu. Dan di sana ya, saya hanya menguatkan agar sehat, kuat, bismillah sehat, kuat, dan selamat dunia akhirat. Tapi begitu saya di Padang, sebelum balik, saya ditelepon pagi itu, katanya Bu Sayu kritis. Tapi saya sempat ngomong sama beliau, saya tuntun untuk menyebut asma Allah. Kemudian 2 menit kemudian meninggal. Jadi, kenapa saya ceritakan Bu Sayu? Perubahan sikap yang dimiliki setelah dan sebelum ngaji di SPMAA itu menjadi garis hijau. Saya nggak suka garis merah, saya nggak suka benang merah, suka benang hijau. Jadi benang hijau dengan apa yang kita kaji ini, harusnya setiap pelajaran dan kajian itu meningkatkan satu level derajat kita. How to get it? Bagaimana kita mendapatkannya? Ya rubah sikapmu dengan materi yang kamu dapat, gitu loh. Itu sehingga kajian itu akhirnya benar-benar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan di situ jelas Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud orang berilmu di sini bukan hanya orang yang pintar ngaji, pintar dalil, pintar ngomong, tapi orang yang ilmu itu wa'amalu bil arkan, yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau sampean hanya mendapatkan ilmu baik di YouTube, di apapun, sampean dapat, lalu sampean simpen, tidak sampean amalkan, kata Pak Guru Mohtar ngajarin kita, itu seperti sampean di rumah, lalu tiap hari pagi ini berangkat ke pasar beli onde-onde, tapi ditaruh di rumah di lemari aja tuh, gak dimakan. Besok lagi belanja onde-onde lagi, taruh di kamar almari lagi, gak dimakan. Besok lagi belanja lagi, taruh. Lah, gini kira-kira si onde-onde ini jadi apa? Bukan, iya basi, bukan hanya basi, beracun Bu.
Sampean hari ini ngaji, dapat ilmu, disimpan aja tuh dalam memori, tahu, menjadi pengetahuan. Setelah itu besok lagi ngaji, jadikan memori. Enggak diamalkan. Lama-lama ilmu yang sampean dapat itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Jadi racun dalam hati. Ujungnya apa? Perdebatan-perdebatan di medsos itu. Karena hanya berhenti pada ilmu, enggak diamalkan. Makanya ada kalimat, orang-orang yang berilmu tapi tidak bertambah hidayah, ya kan? Itu hanya akan menjadi lebih jauh dari Allah. Kan orang yang hanya lam yazdad ilman, orang yang hanya bertambahnya ilmu tapi lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah, illa bu'dan, hanya akan makin menjadi jauh. Makanya Mas Malik, hati-hati kita ini sebagai orang alim, apalagi sudah allamah, sudah zu'amah, sudah fuqaha, hati-hati. Tuntutannya makin besar. Ya, nah sampean kan nggak terlalu alim, nggak terlalu, kapan masuk alim sih? Biasa aja toh. Nah, meskipun biasa saja, tuntutannya sama. Begitu dapat ilmu, ayo diamalkan. Masa sih kita kalah sama beruk di padang Pariaman? Loh, saman harus mau dikasarin kayak gitu supaya saman lembut. Nah iya toh, benar. Sama, saya ngajar dimanapun begitu. Saya jadi tutor di Tebu Ireng untuk para ustadznya, saya sampaikan sama. Oke, Pak Leman, siap? Siap berubah itu yang terpenting. Jadi siap berubah. Oke, sampai di situ. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kita interaktif saja. Ya Mas Balik, silakan. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sholawat. Ya, kenapa saya? Biasanya kalau pada untuk pemahaman kita, orang membaca sholawat itu kan maunya itu kan lillahi ta'ala, ikhlas, nggak ada maksud apa-apa. Tapi biasanya ada embel-embel, kadang-kadang itu untuk menarik rezeki lah, ya rezeki lancar lah. Nah, kiat-kiat apa agar atau bagaimana caranya agar pikiran itu benar-benar terbebas dari yang seperti itu dan kita benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Penjelasan. Tidak apa-apa sebenarnya, Malik. Kita minta rezeki itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, Malik. Doanya ada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan maqbula, wa yahabli rizqan halala, wa tub alaina taubatan nasuha. Itu acara Nabi. Coba pertama melihat itu, nanti ada hubungannya dengan sholawat. Jadi yang pertama kita diminta itu boleh minta rezeki, tapi coba yang pertama astaghfirullah rabbal barah, minta ampun dulu, diawali dengan minta astaghfirullah minal khawaitai, minta dihapuskan, dibuang segala kesalahan. Yang ketiga, Rabbi zidni ilman nafi'a, lalu minta tambahan ilmu manfaat. Ilmu manfaat seperti yang saya bilang, ilmu yang diamalkan. Ya. Wa wafiqni amalan maqbula, dan beri kami ya Allah, taufiki kami dengan amal yang diterima. Lalu wa yahabli rizqan halala, anugerahi kami dengan rezeki yang halal. Loh, tagline-nya adalah rizqan halala, rezeki yang halal. Bukan rizqan katsira, rezeki yang banyak, bukan. Tapi halal. Jadi highlight-nya, stressingnya itu pada halalan. Lalu diakhiri lagi yang keenam, wa tub alaina taubatan nasuha. Ya kan? Dan terimalah taubat kami, taubat yang nasuha. Jadi diawali dengan istighfar, diakhiri dengan taubat. Nomor 5 minta rezeki itu
ada minta ilmu manfaat, minta amal yang diterima, baru kemudian 5 rizki yang halal. Lah sampean dan saya ini mendahulukan rizki dulu, ya kan? Doakan ya rizki saya itu dulu. Nah, mendahulukan ini tanpa minta ampun, tanpa ini loh yang kadang kemudian salah niat. Termasuk di dalam bersolawat. Tidak apa-apa sampean bersolawat agar mendapat syafaat Rasulullah. Sebenarnya di dalam syafaat itu, di dalam berkah itu ada unsur ampunan, ada unsur rahmah, ada unsur ilmu, ada unsur banyak itu. Termasuk unsur rizki. Tapi jangan hanya rizki yang sampean jadikan frontlinernya itu. Karena kalau itu nanti ujungnya sama ndak ikhlas, gitu loh. Akhirnya sholawat itu seolah-olah, kenapa katanya kita kalah sama orang Tionghoa itu, karena kalau orang Tionghoa itu minta sama Allah sambil disobrok-sobrok gitu. Sehingga gampang jatuhnya, sama cuma gini dok. Akhirnya ya karena konsepnya rizki gitu loh. Ya, jadi boleh minta rizki sama Allah, bahkan kepada Allah lah kita minta rizki. Tapi jangan jadikan itu sebagai the most important thing. Ojo rek. Karena ada yang paling utama tadi, dapat ampunan, ya kan? Dapat ilmu manfaat, dapat obatan nasuha, dapat amalan yang diterima, termasuk rizki yang halal. Nah, yang dijadikan Pak Luis itu adalah rizki halal. Nah, orang sekarang itu bukan rizki halal yang diutamakan, rizki yang banyak. Karena banyak maka mereka halal haram diterabas saja. Karena utamanya adalah banyak. Itu loh. Kalau sampean fokusnya halal, kalaupun Allah memberi banyak setelah kerja keras sampean, ya biarin, itu menjadi bonus itu. Saya berkali-kali bilang sama sampean, orang sugih itu balungan. Berkali-kali saya bilang, orang sugih kaya itu sudah balungan. Orang jungkir wali kerja keras luar biasa, nggak sugih-sugih, muakeh. Tapi orang kerjanya santai, sugih, yo banyak. Itu kan. Lelah ya tak? Kalau memang kerja keras itu adalah syarat utama kaya, kuli bangunan kaya semua, kuli bangunan nggak kaya-kaya. Malah orang kaya itu kadang tangannya halus, nggak pernah kerja gitu kayak. Tapi karena Islam itu tidak mensyaratkan atau tidak mengutamakan banyak, tapi mengutamakan halalan thayyibah, maka sholawat itu tidak diarahkan ke sana, Mas Malik. Kalaupun kemudian ada rezeki yang banyak dapat dari itu menjadi bonus saja, jangan dijadikan tujuan. Sholawat kepada Rasulullah itu kalimatnya jelas, itu perintah itu dalam Quran itu. Gimana? Ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sholawat. Saya ratusan kali tiap hari sholawat itu. Ratusan kali. Karena saya butuh itu. Tapi bukan dalam konteks biar dapat rezeki yang banyak. Kalau mau dapat rezeki yang banyak, dodolan. Jualan. Yang rajin. Makanya saya doakan Mas Malik biar pecelnya laku dan punya franchise di mana-mana. Amin. Saya yakin kalau Mas Malik nanti punya franchise di mana-mana. Apa dia bilang? Gak datang ngaji. Oh datang. Mas Malik kalau punya franchise di mana, ngajinya di sana. Ya, saya doakan Mas Nur menjadi eksportir barang-barang antik. Harus didoakan gitu. Mas Anom rambutnya menghitam. Kita doakan gitu. Loh. Katanya sudah syukur rambutnya putih karena berarti sudah keluar dari dunia hitam.
Lah iya, kan sudah rambut putih berarti sudah keluar dari dunia. Harus bersyukur. Sudah bersyukur itu. Saya dulu kecil itu sangat mengidolakan orang berambut putih. Iya, jadi sekarang ini sudah mulai putih nih. Sudah mulai putih rambut saya. Dicambangin aja udah banyak mulai putih. Biasanya Mbak Jiza itu yang pengennya putih. Oke, ada lagi, silakan. Oke. Ya, ada beberapa ayat yang menyatakan ketika kamu berdoa kepada Allah itu la tajhar sautik. Jangan engkau keraskan suaramu. Berdoa kepada Allah itu dengan cara yang lemah lembut, suara yang halus. Tetapi tidak selalu begitu, karena Rasulullah juga pernah berzikir, berwirid itu dengan bacaan yang keras juga pernah. Makanya saya dan sampean itu harus membaca hadis itu secara lebih luas, supaya nanti kalau ada orang yang berwirid dengan suara keras itu kita tidak gampang nyalahkan, apalagi ngelok-ngelokkan, jangan. Tapi bagi yang biasa berwirid dengan suara keras, selalu kalau ada imam wiritan dengan diam, wah salafi. Jangan gitu. Ya, wahabi. Jangan gitu. Karena hadis itu banyak. Nah, yang ditanyakan Mbak Mut tadi, adabnya jelas. Kalau bisa, sebisa mungkin selain dengan suara yang lembut, kita berdoa kepada Allah kan sangat private, sangat pribadi. Sehingga upayakan kalau sampean berdoa kepada Allah itu di waktu-waktu yang ketiga, di waktu-waktu yang sangat private. Itulah kenapa Allah memilih dan menganjurkan sampean wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jelas. Jadi tapi selain itu kita juga diberi kesempatan Allah untuk qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saat duduk, berdiri maupun berbaring silakan berdoa kepada Allah. Karena tidak selalu kita punya kesempatan untuk tahajud toh. Maka saya paling suka itu kalau misalnya di pesawat agak panjang gitu kan, bosen juga ya, bosen. Kecuali apalagi kalau pesawat ekonomi, makanya kalau pesawat yang kelas agak atas dikit kan ada entertainmentnya di situ. Dulu saya selalu memilih gitu, Mas Malik. Bayar lebih mahal dikit nggak apa-apa, tapi bisa membunuh kebosanan. Jadi entah itu Garuda atau apa, karena di sana ada entertainment. Setiap kursi kan ada TV-nya, lalu kursinya juga agak longgar. Tetapi sekarang saya makin sini tuh waktu 1,5 atau 2 jam itu bisa kita pakai untuk banyak wirid daripada bengong. Dulu saya sih memakainya itu banyak kenalan, banyak ngobrol dengan kanan kiri. Tapi sekarang saya merasa rugi kayak gitu. Apalagi kita di atas gitu. Dan nah, maka Mbak Mut, satu adab itu adalah manfaatkan waktu sebanyak mungkin. Kita itu harus benar-benar. Lalu yang kelima, adab dalam berdoa itu adalah khaufan wa tama'an. Apa khaufan wa tama'an? Khauf itu dengan penuh rasa takut, tama'an dengan penuh rasa harap. Jadi kita itu benar-benar dengan wajah dan jiwa yang memelas kepada Allah. Jangan berdoa itu dengan cara begini, Tuhan, aku minta jodoh kalau bisa tahun ini, awas kalau enggak. Kita kan sering begitu. Tapi itu tersamarkan dengan apa? Ketika kamu tanya, kok belum saya sudah berdoa. Ngomong saya sudah berdoa itu keliru loh. Karena batasan kita itu bukan sudah. Emang Tuhan siapa kok kamu suruh cepat-cepat ngabulkan doamu? Tuhan itu bukan pembantumu yang kamu suruh ambilkan minum harus segera datang. Siapa kamu memang? Ya, maka adab itu adalah khaufan wa tama'an. Lalu selanjutnya adalah husnudzon kepada Allah. Ya kan? Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah seperti yang persangkaan hambaku. Maka husnudzon kepada Allah itu menjadi hal yang terbaik. Bahkan ketika doa kita tidak terkabul pun kita masih husnudzon kepada Allah. Kenapa? Oh, saya pengen punya anak, ternyata saya nggak diberi anak.
Berarti Allah tahu kalau saya diberi anak itu ngerepotin saya, atau nanti anak saya itu durhaka malah bikin saya jadi kafir, misalnya begitu. Jadi husnudzonnya begitu. Kalau nanti kayak gitu hidup kita itu enak. Ya. Minta kaya tapi diberi enggak miskin lah. Ya diberi biasa gitu kan. Beri cukup. Ya kan Mas Enam? Cukup untuk beli pesawat, cukup untuk kadang ini aneh-aneh manusia. Kita juga begitu. Ya Allah, terima kasih Gusti. Saya yakin Engkau enggak beri aku harta banyak ini karena Engkau yakin. Engkau tahu ya Allah, Engkau mau tahu ya Allah, aku tidak mampu menghandle itu. Jadi akhirnya enak nanti itu. Gitu Bu Mat ya? Oke. Monggo silakan. Oke. Tapi kita tidak pernah tahu ini kita cari itu kira-kira sudah bermanfaat apa enggak. Jadi apa sih yang bisa dikatakan ini yang bermanfaat untuk diri kita maupun masyarakat itu seperti apa catatannya? Saya sebenarnya punya slide khusus untuk pertanyaan siapa tadi namanya? Yuli. Saya ada slide itu memang khusus. Jadi apa ilmu manfaat? Kalimat ilmu manfaat itu sebenarnya dari kata tadi, Robbi zidni ilman nafi'a. Jadi gini, kita itu ujung dari sebagai manusia itu kan untuk menjadi the best. Apa? The best. Yang terbaik. Padahal standar terbaik di dalam Islam itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalimatnya sama, tetap bermanfaat. Nah, untuk sampean bisa bermanfaat itu sampean perlu ilmu tuh. Maka ilmu apa yang bisa untuk bermanfaat orang lain? Ini various sekali, sangat bervariasi banget. Kalau untuk ini ada Mas Malik. Pokoknya bintangnya Mas Malik selalu setiap kajian. Ya, karena Mas Malik bermanfaat. Loh iya. Alhamdulillah. Mas Malik ini punya keahlian bekam. Tahu bekam apa? Ya, untuk yang itu. Dan setiap kali kita mengadakan bakti sosial kemanapun, ternyata peminat bekam ini banyak sekali. Dulu, awal-awal kita punya kegiatan baksos, bakti sosial, itu relawan yang mau bisa mini itu hanya Mas Malik. Bahkan istrinya saat itu belum bisa. Lalu kita berpikir, Mas Malik, selain sampean juga berpahala untuk diri sampean, gimana caranya agar bisa berpahala juga untuk orang lain? Sama punya ilmu yang bisa jariah sampean. Akhirnya beliau mulai membuka khusus untuk bekam. Sekarang muridnya Pak Malik yang dulunya Pak Yid sudah diajar, sekarang dia sudah punya jadi cucu murid. Bukan hanya anak murid itu, tapi sudah cucu murid. Jadi kalau dulu ada Brahma Kumbara, gurunya ada namanya Kakek Astagina. Kakek Astagina ada namanya gurunya Mamang Kuraya. Nah ini namanya Eyang Mamang Kuraya. Ya. Nah Mas Malik sudah di tingkat Eyang Mamang Kuraya. Jadi kalau misalnya pahala gitu sudah beranak pinak begitu banyak. Bayangkan kalau Mas Malik dulu hanya mekam satu, pahalanya cuma satu nih. Tapi begitu dia punya masjid punya anak buah, ngajarin orang lagi, lalu setiap kali orang yang dibekam oleh orang-orang itu, Mas Malik dapat kiriman pahala. Nah, jadi apa ilmu yang apapun yang penting bermanfaat untuk orang. Nah sekarang Mbak Yuli, sekarang itu diselewengkan, pendidikan kita itu sudah mulai memasuki pendidikan kapitalis. Jadi ada yang namanya kapitalisasi pendidikan. Saya punya artikel tentang itu. Saya pernah nulis itu. Jadi kapitalisasi pendidikan ini sudah diarahkan kepada kapital, modal. Bagaimana kurikulumnya itu mengarah kepada penumpukan modal, punya modal, maka untuk bisa mendapat pendidikan itu juga harus punya modal. Akhirnya apa? Pendidikan itu hanya eksklusif untuk orang-orang yang punya duit. Sehingga apa? Pendidikan yang dianggap keren adalah pendidikan mahal. Maka sampean dibohongin. Kalau kuliah di Surabaya yang dianggap keren adalah di II, saya tahu. Saya anak UNER.
Ini sudah tahu. Padahal orang-orang yang lulusan situ ya belum tentu hebat. Maka ketika itu dianggap bermanfaat, nggak bermanfaat. Orang yang keluar dari pendidikan yang kapitalis itu bukan bermanfaat untuk orang lain, tapi memanfaatkan orang. Apapun ilmunya. Maka apa yang paling bermanfaat? Ilmu yang benar-benar didasarkan pada pengabdian kepada sesama. Sampean ahli geologi, bermanfaat dia kalau tidak untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan. Zaman punya ilmu kedokteran, keluarga saya banyak yang dokter. Ponakan saya kemarin nikah dengan dokter, kakak saya nikah dengan dokter, teman-teman saya banyak dokter. Saya tahu bagaimana sumpah dokter itu. Sumpah dokter itu aslinya itu isinya cuma mengabdi demi kemanusiaan. Semua. Jadi ketika sumpah dokter itu begitu. Tapi coba sekarang. Dulu dokter itu, kita ke dokter, itu pertama diagnosanya ya Pak dokter. Ya kan? Yang nyuntik ya Pak dokter. Yang ngasih obat resep ya Pak dokter. Jadi kita ke dokter itu pulang sudah membawa hasil diagnosa, membawa obat waras. Sekarang kita ke dokter, lab dulu ya. Gitu lab. Wah ini harus ronsen. Gitu ronsen. Udah ini tak resepkan obat ya. Jadi ada pihak ini 3. Apakah salah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sudah menjadi kapitalisasi medis. Nah, bagaimana dokter apakah tidak bermanfaat banget? Itulah. Ini ada jamaah yang anaknya sekarang dikuliahkan ke dokter. Saya udah wanti-wanti sejak awal. Niatkan ilmu yang kamu dapat ini menjadi ilmu manfaat. Pertama adalah kamu niatkan kamu fakultas kedokteran itu untuk menolong orang. Jikapun untuk itu harus ada biaya, itu hanya menjadi sampingan, bukan profesi penumpuk kekayaan. Tapi kalau semua sudah diniatkan untuk menumpuk kekayaan, ini yang jadi gak manfaat. Jadi ilmu apapun bisa menjadi ilmu manfaat gitu ya. TIK, manfaat banget. Kalau itu tidak menjadi komoditas untuk memanfaatkan orang lain, apalagi mengeksploitasi orang lain. Windows 6 sebenarnya udah enak. Lalu jadi ada Windows 7. Kalau apa Windows 7 jadi Windows diceret. Yang suka memperpanjang itu nanti mayatnya jadi jadi apapun manfaat, ilmu apapun yang diberi Allah itu semuanya kecuali santet ya. Gitu. Ya, jadi Robi Zidna Ilman Nafi'an di situ. Makanya putra-putri Pak Guru Mohtar itu membentuk tim itu. Gus Hafid di sarjana hukum, Gus Wasiin di sarjana tafsir, saya di magister sumber daya manusia, Gus Naim di sarjana ekonomi. Gitu. Mbak Hikmah di psikologi. Banyak. Jadi kami ngomong ini karena begitu. Gus Hadim di sarjana komunikasi, wartawan, Akademi Wartawan Surabaya WS di Kosa itu. Gitu loh. Ya. Ada yang di guru, di pendidikan FKIP. Gus Amil di FKIP itu. Itulah. Ya, Mbak Aziz di FKIP pendidikan. Ini semuanya manfaat jika memang arahnya adalah untuk voluntary overseas, untuk menjadi relawan. Tapi kalau sudah jadi tujuannya hartawan, repot sudah. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Itu loh. Jangan khawatir, relawan itu dicukupi Allah. Iya wis talak. Kadang kurang yakin tok loh sama. Itu bener, yakin. Kemarin tadi malam yang jawaban sampean ya, yang tak terbatas adalah bener. Duh, sama enggak percaya. Ini relawan semua ini. Saya terima kasih sudah jadi tukang masak selama beberapa hari. Mbak Angov ya, bersama timnya ini. Siapa kemarin? Ini sampai Pak Malik ini nutup
warungnya selama 2 hari untuk masakan sampean-sampean. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pak Malik. Betul, sama Mbak Bidai. Luar biasa. Mbak Sol, Mbak Saroy, warungnya buka. Tutup 2 hari, bayangkan. Relawan, tapi Mbak Saroy ketika nutup warungnya untuk menyambut sampean sebagai tamu, itu nggak takut blas bahwa nanti, wah nanti aku rugi. Enggak, cuma takut kurang. Bener. Jadi kalau bicara relawan itu, ya karena ngaji semacam ini, yang kemudian membuat beliau-beliau ini, saya angkat topi. Tuh. Iya, ini ada Pak Nafi yang antar jemput saya. Ini kan kerja di Grab itu. Pak Nafi, nggak kerja? Gak apa-apa Gus. Padahal apa-apa. Siap gitu loh. Ya, ini ada Mas Hendy nggak tahu jualan nyes kemarin selama ngurus ya. Nggak jualan? Waduh, ini Mbak Reni, mohon maaf Mbak Reni. Mbak Reni. Jadi mereka ini pengusaha kuliner apa segala, tapi kalau sudah ada acara kayak gini, nggak keliling kacamata yang kemarin. Nggak keliling sebagainya. Ini Mas Andi yang kemarin ngurusi peralatan untuk nggak keliling. Nah benar, jadi hal-hal kayak gitu harus kita sporakan, harus kita kembangkan. Nah itu ilmu manfaat ini Mas Henry itu kan ahli IT-nya Hafainas. Kalau Mas Denny ini konsultan pajak. Kalau yang kemarin ngurusi sampean itu, ini Mas Andi ini dokter kacamata. Ya kacamatanya didokteri. Bukan dokter mata loh ya, dokter kacamata. Berarti yang betulin kacamata di mana-mana. Sampean kalau punya pengen ganti kacamata, silakan. Nomornya berikan aja. Gitu. Ya, jadi kesana arah manfaat yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun ilmu bisa itu. Jadi sampean punya ilmu teknologi informasi dan komunikasi bisa manfaat kalau kemudian kayak ini. Nah, ini kurang tadi sampean itu. Cuma berapa jam sampean diskusi sama anak-anak tadi. Tak pikir itu sejak pagi sampai sore gitu. Nah, yo sesuai rencana toh ya. Sedekah kok diincrat-incrit. PPKM kayak sama itu. Apalagi yang sampean berikan tadi itu masih dasar banget. Itu anak-anak sudah pada bisa itu. Yang bener-bener apa itu yang boom. Nah, besok harus kesini lagi. Amin. Alah. Ada lagi silakan. Saya Enggak, silakan. kalau untuk ilmu yang bermanfaat tadi saya buka kelas magang gratis. Alhamdulillah. Terus kemudian ada pelatihan untuk UMKM juga gratis. Terus kemudian ada kelas privat tapi bayar. Nah, itu betul. Tidak apa-apa. Nah, itu yang benar. Jadi, kelas apa yang gratis tadi? Untuk UMKM. UMKM gratis. Terus anak magang sekolah sama kuliah itu gratis. Terus yang berbayar itu istilahnya orangnya sudah punya kelas. oh, enggak apa-apa. Saya pun begitu. Kalau kayak gini gratis. Gratis ini. Ngaji kayak gini gratis. Ditarik ora belum teko iki, enggak ditarik jarang teko. Apalagi materi begini pahit tok gitu kan. Gratis ini. Tapi kalau ada perusahaan, ada kantor pemerintahan yang meminta saya untuk melatih mereka, men-setting manajemen mereka, meng-upgrade sumber daya manusia staf mereka, wani piro. Besar enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Loh bener. Sampai sekarang pun saya begitu. Ini ada beberapa perusahaan yang minta kita untuk menjadi outbound export di mereka. Oke, saya ada tarifnya. Don't main-main with me. Mahal ini. Gak apa-apa gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan bisa membedakan. Jadi kalau manfaat kita, kita sekolah juga bayar. Jadi jari basuki mau beo. Nah, apa? Dan saya itu saya terapkan. Makanya sampai sekarang kalau saya ditanya, anak saya cuma yang nggak bisa jawab itu. Abimu kerja apa sih? Dia nggak bisa jawab itu. Kalau guru
dulu Gus Dharma itu waktu TK ditanya, ayahmu kerja apa Gus Dharma? Main game. Karena pernah lihat saya, waktu saya kan masih jadi penulis di Surabaya Post itu. Nah di antara jeda saya menulis itu, saya kadang main game. Nah yang dia lihat itu bukan nulisnya, tapi saya main gamenya itu. Iya, jadi kalau pas misalnya nulis di Jawa Pos yang memang itu rubrik yang saya asuh itu kan rubrik sosial dan agama. Saya nggak mau minta bayaran. Itu. Tapi kalau ada orang yang minta saya konsep tentang bagaimana perbaikan manajemen mereka, perusahaan atau pemerintahan, bayar. Jadi beda. Sampean juga gitu. Kalau relawan, ngumpulkan relawan, manggil saya, nggak bayar nggak apa-apa. Tapi kalau sampean punya perusahaan, ngumpulkan staf sampean, minta saya bayar. Nggak ada lagi gratis. Loh lah iya sama sekarang misalnya ke sini, masa para relawan saya mintai bayaran? Enggak mungkin. Gitu, karena kita sedang itu tadi melakukan misi-misi profetik. Nah, jadi how to shifting from profit oriented to be prophetic oriented. Apa Mas Malik? Oh, sampean niki oleh pembicara mahal jadi bayar. Omploke dimbung. Jadi bagaimana kita memindahkan dari profit oriented, orientasi bermakna laba, menjadi orientasi bermakna kenabian yang bukan laba di dunia tapi laba di akhirat. Tadi Mbak ini punya laba di akhirat berupa kalau UMKM dan mahasiswa gratis. Dia ingin punya ilmu yang jariah. Tapi begitu nanti perusahaan segala macam, usaha besar bayar, nah itu bagus, gitu loh. Karena kita tetap butuh kerja, toh. Nah, sehingga teman-teman dokter juga saya bilang gitu, silakan kalau pas praktek bayar, tidak apa-apa. Tapi sampean juga harus siap selalu pada saat tak butuhkan untuk baksos, gitu loh. Sehingga dokter ya tetaplah belum bayar ya kan, obat juga beli kok. Demikian pula bengkel. Kalau pas yang ke situ itu yang punya, yang bayar. Tapi kalau mobilnya, motornya Pak Yit, barang itu ora usah bayar Pak Anom. Lah gitu ta. Am I alright, Mas Nur? Hah? You agree with that? Yes. Boleh lah. Coba selevelnya coba boleh lah gitu terus. Ya cek gitu. Kalau orang Medan bilang cek gitu. Ada lagi silakan. Udah? Oke, kalau nggak ada, kesimpulan kita adalah selalulah menjadi yang terbaik. Orientasi kita gitu. Menjadi ahsanu amala. Amal yang terbaik. Bagaimana kita meraih ke sana? Yaitu tiap kali kajian berusahalah untuk merubah. Oke, kali ini kita bicara tentang bagaimana kita nggak hanya berpikiran profit, tapi juga berpikiran profetik. Apa profit tidak boleh? Ya boleh. Wong itu untuk kerja kita. Tapi jangan melulu itu. Berawal dari pertanyaannya Pak Malik tadi, bagaimana kita agar tidak hanya sholawat itu arahnya kepada rizki. Kalaupun sebenarnya rizki pun oke, tapi rizki itu bermakna banyak. Rizki itu bisa berisi kesehatan, rizki itu bisa kedamaian suami istri, rizki itu bisa jadi anak yang soleh dan solihah, rizki itu bisa iman yang sangat tinggi, rizki juga bisa menjadi giroh, semangat berjihad di jalan Allah. Itu rizki semua. Cuma sementara ini mindset dan terminologi rizki kita itu hanya bicara fulus, ya kan? Apalagi mana? Situ, nah ini yang dirubah. Tuh. Sampai kemudian saking kepinginnya dapat rizki dalam bentuk duit, maka sholawat baca sebanyak 4.444 kali. Kurang satu ulangi. Akhirnya mari-mari pula lali.
Apa enggak boleh? Ya monggo, itu terjemahan sampean sendiri. Gitu ya. Sayonara. Bukan sayonara itu semangat berpisah. Sampai jumpa ya. Kata saya itu mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridhoi kita dan membimbing kita ya dalam Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim tidak selalu halus, lembut, enak. Shiratal Mustaqim dalam fakta sejarah maupun nakli memberi kita gambaran Shiratal Mustaqim itu berat, gak enak, menanjak, penuh onak dan duri. Udah begitu banyak setan mekangkang di tengah jalan. Jadi sampean harus siap menghadapi itu. Makanya kita 17 kali minta sama Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim. Karena saking berat, repot, licin, gak enaknya Shiratal Mustaqim. Kalau enak ngapain kita 17 kali begitu pada Allah? Ya. Jadi pahami itu, insya Allah hidup kita dalam kewaspadaan, di dalam kedamaian. Mudah-mudahan Allah meridai kita, mengantarkan kita dalam Shiratal Mustaqim ila akhirnya husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man tawallana wa anta barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda 'alaika astaghfir wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na bala wal waba wa qadam muslim. Rabbana la taj'alna fi qawmin Allahumma sarifal qulub sarif qulubana sarif qulubana Allahumma salika hubbaka hubban Rabbana man nafaqtina ma syai'in Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allahumma tahlana baba sama wa rahmatika wa ma'azil alaina rahmatan ta'ala Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an Rabbana ij'alna muslimina laka min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada tamu dari Dulur-Dulur DIK, akan lebih berkah kalau berkenalan sama jamaah ya. Oke, monggo siapa yang lagi silakan kenalan.